Dunia punya jurus ekonomi. Tadi Pak Mas Tri bilang paling jarang ngomong di Maya ini adalah tentang ekonomi. Jadi minta izin boleh ngomong ekonomi sedikit ya. Tahun 1931 dunia itu resesi. Teori Adam Smith mati. Lahirlah seorang John Maynard Keynes, keluar teori namanya Keynesian. Keynesian punya dua nabi, inflasi sama bank sentral. Sejak saat itu bank sentral berdiri. Bank sentral Amerika dimiliki oleh, Anda boleh cek, yang miliki swasta, JP Morgan, Goldman Sachs gitu ya, bukan negara, ingat ya. Ini harus hati-hati sih. Anda lihat sendiri di Google, who own Federal Reserve gitu ya, swasta, Amerika semuanya swasta. Tahun 2008, tahu-tahu ada subprime mortgage, JP Morgan, Goldman Sachs, tahu-tahu bangkrut semua, bener ya? Anda tahu cerita itu. Dunia menganggap, orang-orang seperti saya menganggap bahwa Keynesian selesai. Lahirlah seorang manusia yang namanya Michael Hudson sebagai ekonom dunia. Anda boleh cek, why Michael Hudson is the best economist in the world. Kenapa Michael Hudson adalah ekonomi terbaik di dunia? Anda boleh cek di Google judulnya itu. Apa yang Michael Hudson lakukan? Siapa Michael Hudson? Michael Hudson tahun 80, tahun 90 dia adalah pengajar di Peking University. Yang diajarin adalah Xi Jinping, semua PKC Partai Komunis Cina, politbironya adalah murid dia. Dan apa yang dilakukan? Diajarkan printing money. Apa tuh printing money? Cetak uang. Contoh, saya presiden, Mas namanya siapa Mas? Ilham, Mas Ilham. Anda Menteri Keuangan. Mas siapa namanya? Mas Danang. Pak Presiden bilang ke saya, aminin ya. Kita pengen buat 1 juta rumah. 1 juta rumah, perlu berapa? 100 triliun gitu ya. Saya bilang, Mas Ilham, 100 triliun print Mas. 100 triliun kasih dia. Apa yang ada di kepala Anda? Inflasi. Anda masih Keynesian, nabinya masih sana. Di kepala Hudsonian gak ada inflasi. Kenapa gak ada inflasi? Print 100 triliun, kasih, nanti orang gak usah pakai bunga, bayar utuh, begitu balik uangnya ada langsung bayar, begitu masuk Mas, bakar duitnya. 5 tahun kemudian barang ini jadi, orang beli tanpa bunga, kemudian uangnya masuk lagi ke negara, dibakar. Inflasi gak? Underlayingnya adalah 1 juta rumah tadi, betul. Jadi Cina punya 2 mata uang, satu renminbi, satu yuan. Renminbi itu dicetak suka-suka dia selama ada proyeknya, paham? Mulai paham? Dia nyetak apapun cetak aja, bener nggak? Dan dia bikin, karena itu tahun 90-an, tahun 2000 dia cetak segede-gedenya, punya 2 mata uang, dan renminbi nggak pernah keluar, yuan keluar. Yuan pakai peraturan internasional, nyetak duit harus pakai dolar atau emas. Tapi renminbi dicetak berdasarkan project, itu underlyingnya. Inflasi nggak? Tidak. Setuju ya? Itu teorinya Hudson. Lalu gimana yuannya supaya kuat? Gimana caranya? Gini caranya. Ini kita Cina nih, kita kirim Mas Fatur. Anda, ini Indonesia nih sekarang, kita pemerintah Indonesia. Rupiah kita supaya kuat gini. Kamu pergi ke Papua Nugini, cari orang di sana siapa yang calon pemimpin. Kayaknya di sana ada lurah, ada wali kota yang mau jadi presiden. Pepet. Contoh dia. Cari orang yang dekat yang bisa mempengaruhi dia. Anda cari Mas, setahun kemudian, oh ini bekas dubes nih, oh masuk ke sana. Oh, ini orang kayaknya deket, pepet. Bilang, kerjain semua proyek, pokoknya uangnya ada. Pokoknya lo kerja aja gitu ya, contoh dia. Ke Papua Nugini. Jangan senewan dulu Pak. Kemudian Papua Nugini punya proyek 100 billion dolar, bener nggak? Oke, 100 billion dapat ya, 100 billion. Ini intelijen kita nih, namanya infiltrasi masuk ke negara Papua tadi. Nama siapa? Namanya Larry Pak, orang yang dekat itu Pak. Sekarang tadi wali kota, sekarang udah Perdana Menteri Pak. Oh siap, gitu kan? Oke, 100 billion tadi kita print rupiah. Krakatau Steel nyala, pabrik bata nyala, semua nyala. Kita bawa ke Papua Nugini utuh. Barang Indonesia gak boleh ada pegawai
Papua Nugini kalau perlu, bener nggak? Begitu barang jadi, balik lagi, Papua Nugini bayar kita pakai dolar, bener nggak? Begitu dolar masuk, rupiahnya yang sama dibakar. Naik nggak nilai rupiah? Ngerti nggak? Udah mulai paham? Indonesia nggak pernah digituin. Indonesia negara yang kuat, setuju ya? Nggak ada itu. Itu Papua Nugini. Yang goblok itu Papua Nugini, bener nggak? Setuju ya? Anda udah mulai mikir nih kayaknya. Ini revolusi nih. Udah mulai kebayang, begitu kita tidak ngerti cara ngelola negara, kita dikerjain oleh negara lain. Setuju ya? Nah, terakhir Bapak Ibu, sebenarnya untuk membuat negara ini jalan, rumusnya cuma dua. Kalau Mas Fatur Anda jadi presiden, Mas, dua aja kebijakan Anda begitu hari pertama Anda jadi presiden. Nomor satu, buat kepres ke peraturan presiden, siapa saja yang ngeluar uang ke luar negeri tanpa beli barang apa segala macam, penjara 2 tahun, Mas. Itu namanya flight capital. Betul ya? Keputusan kepres kedua, mulai hari ini jam 24.00 bunga deposito 0. Mas, kalau Anda punya 1 triliun, setiap tahun Anda dapat 50 miliar, betul ya? Toto jadi 0. Kira-kira apa kepalamu pikirnya? Apa yang kamu pikirkan kalau deposito bunganya 0? Kalau keluar, tangkap, bener nggak? Akhirnya akan menjadi usaha di negara sendiri. Ini Mayah nih yang punya usaha, langsung gue invest dong tempat lo, bener nggak? Ada 11.000 triliun di bank sekarang nganggur. Dalam 1 malam keluar, ekonomi Indonesia maju nggak? Syariah nggak bangsa ini? Berkah nggak? Nggak ada riba. Betul nggak? Udah nggak ada riba, berkah, ekonomi maju dalam semalam, bener nggak? Gitu aja kok repot, bener nggak?